Kacau balau pelaksanaan makan bergizi gratis bertambah riuh dengan dikeluarkannya pernyataan oleh Ketua DPD Sultan B. Najamuddin yang mengatakan jika program makan bergizi gratis dibiayai dari zakat. Aduh, blunder lagi kan pejabat yang terhormat ini, masa sih nggak tahu zakat itu peruntukannya buat golongan yang mana? Tolonglah Pak, jangan asbun, jangan tambah masalah rakyat bisa nggak sih Pak? Iya sih rakyat Indonesia ini terkenal dermawan, bisa saja sih ngasih iuran buat pemerintahnya, tapi ya nggak begitu juga caranya. Lagi pula kalau rakyat urunan buat pemerintah, terus pemerintah kasih apa ke rakyatnya? Janji manis omon-omon, ups. Pernyataan Sultan itu mendapat banyak reaksi. Sejumlah pihak menyayangkan jika pernyataan yang keluar dari mulut seorang pejabat penting di negeri ini yang seharusnya yang menenangkan justru bikin tambah rusuh. Gini ya Pak, saya kasih paham lagi. Dalam ajaran Islam, zakat hanya diperuntukkan untuk 8 kelompok atau asnaf, yakni fakir, miskin, amil atau petugas zakat, terlilit utang, baru masuk Islam atau mualaf, budak atau hamba sahaya, pedakwah, dan musafir yang kehabisan uang. Coba Bapak pikir lagi, apakah peruntukan MBG ini sesuai dengan buat kelompok penerima zakat yang sudah diatur oleh ajaran agama Islam? Jadi Pak, usulan itu mestinya yang mencerdaskan, bukan menyeleweng dari kaidah keilmuan. Apalagi menyangkut ajaran agama, jadi wajarlah kalau kemudian banyak yang menghujat. Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, AM Putranto menolak keras wacana penggunaan uang zakat untuk bantu biayai program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, usulan itu justru memalukan. Terus sudah dianggarkan sejumlah 71 triliun rupiah itu. Jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain. Beliau atau Prabowo Subianto sudah betul-betul loh luar biasa. Jadi tidak ada yang bilang ambil dari manapun. Tuh kan, istana langsung marah kan itu Pak. Ya masa pengetahuan soal peruntukan zakat saja Pak Sultannya nggak tahu. Itu kan pelajaran agama dasar Pak. Ups. Anggota Komisi 2 fraksi PKB DPR RI Muhammad Toha juga mengkritik keras mengenai usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program makan bergizi gratis atau MBG. Bahkan DPR telah menyetujui anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk MBG selama 6 bulan ke depan. Bahkan ada rencana penambahan 140 triliun rupiah antara Juli sampai Agustus. Wow, gede banget anggarannya. Memang perlu diawasi banget penggunaannya di lapangan. Karena sangat potensial jadi ladang korupsi bagi para perampok uang rakyat yang nggak bisa lihat celah buat korup. Yuk, masyarakat juga ikut ngawasin ya. Kalau ada yang nggak beres, laporin aja. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam guna mendukung keberlangsungan program makan bergizi gratis. Ia juga mengusulkan agar pelaksanaan MBG dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Misalnya dimulai dengan menyediakan makanan bergizi selama 1 atau 2 hari dalam seminggu sebelum akhirnya dilaksanakan secara penuh. Sekarang kita tanya nih, apa komentar warganet terkait usulan Ketua DPD ini yang mau program MBG ini pakai dana zakat? Ini beberapa di antaranya kawan inilah. Bagaimana kalau MBG ini dananya dari gaji, tunjangan, honor anggota DPR dan DPD saja? Coba kalau jadi inisiator dan inspirator itu yang benar sebagai wakil rakyat. Duh, sabar netizen. Ini ada lagi ini. Sebenarnya ini program siapa sih? Kok rakyat yang suruh mendanai? Sekolah anakku saja nggak dapat makan gratis, tiap hari bayar catering mandiri. Ya benar juga ya, memang belum rata kok. Jangankan di daerah, di Jakarta saja belum semuanya yang kebagian. Ini bukan soal dermawan, zakat itu sudah diatur dalam agama, diperuntukkan ke siapa-siapa yang berhak menerimanya. Ya, sepakat, karena sudah ada aturan yang jelas soal siapa yang berhak menerima zakat. Ini komentar yang terakhir kawan inilah. Makanya dihitung dulu Pak saat kampanye. Kalau negara tidak mampu, kenapa jual program ini saat kampanye? Aduh, kan suka banget kan bikin warganet tuh murka. Habisnya memang suka ngadi-ngadi sih bikin pernyataan. Tapi masyarakat kalau mau kritik jangan sampai ketahuan Pak Luhut loh. Ntar Oppo bisa marah. Soalnya beliau suruh kita semua sabar dulu, nunggu dulu. Karena kita manusia, bukan dewa boy.
Karut-marut makan bergizi gratis tidak berakhir di situ. Program andalan Presiden Prabowo Subianto untuk jadi solusi stunting sudah jadi bancakan tikus berdasi di lingkaran penguasa. Diduga banyak kebohongan yang dilakukan BGN. Contohnya, dapur MBG yang benar-benar beroperasi hanya 102, bukan 190 seperti yang diumumkan ke publik. 70 diantaranya bisa beroperasi karena bekerja sama dengan Kodim TNI. Sisanya dapur mandiri yang disokong kuat oleh orang-orang berduit. Ada yang petinggi BUMN, ada juga yayasan atau bisnis kuliner milik konglomerat. Terbukti 2 restoran mewah punya grup Sri Rejeki Isman atau Sritex didapuk menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG alias Dapur MBG. 2 restoran itu adalah Diamond dan Daegu Korean Grill, keduanya ditunjuk sebagai SPPG atau Dapur MBG. Mereka bertugas memasok makanan bagi siswa sekolah di daerah Laweyan. Kabar ini juga dibenarkan Sekretaris Daerah Kota Solo, Budi Murtono. Tuh kan? Baik-baik loh kalau pengolahan makannya juga nggak bener, bisa-bisa diare hingga keracunan siswa-siswanya. Selain itu, sempit bagi UMKM untuk berkontribusi di program ini, sebab syaratnya berat. Setidaknya bagi mitra yang mau mendirikan dapur diwajibkan menyediakan lahan seluas 200-300 meter. Belum lagi biaya membangun dan mengisi peralatan dapurnya. Ada juga permainan di pengadaan peralatan. Contoh paling simpel, ompreng atau wadah makan. Permainan dimulai dari spesifikasi yang sulit dan rinci, seperti wadah yang dibutuhkan, berjenis 5 sekat dengan material harus 28 x 22 x 4 cm, dengan ketebalan 0,4 mm. Kandungan nikel wajib di bawah 10% dan tingkat kromiumnya 8. Harga per ompreng di sejumlah marketplace dibanderol Rp47.000 hingga Rp55.000. Rata-rata dapur MBG ditargetkan memproduksi 3.000 porsi. Artinya, dana pengadaan wadah makan sekitar Rp141 sampai Rp165 juta. Ironisnya, para calon mitra akan diarahkan oleh Oknum Badan Gizi Nasional untuk membeli lewat vendor yang ditunjuk. Per ompreng dihargai Rp70.000. Boleh saja beli di tempat lain, tapi akan diberi batas waktu yang sempit. Tapi jika terlambat, wajib beralih ke vendor yang ditunjuk oknum tersebut. Aduh, korupsinya kok jadi sistematis begitu dari atas ke bawah ya. Semoga Pak Prabowo tahu ya kondisi ini. Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menyarankan pemerintah perlu mempertimbangkan opsi pelibatan kantin-kantin di sekolah, termasuk juga melibatkan para orang tua murid. Sementara peneliti Selios, Media Wahyudi menyarankan agar mekanisme program ini diubah menjadi desentralistik dengan menghilangkan peran dapur utama dan menyerahkan pengelolaan langsung kepada masing-masing sekolah. Model ini diproyeksikan dapat menekan potensi korupsi hingga 2,5% atau sekitar Rp1,77 triliun dari total anggaran. Kacau sih ini, padahal Pak Prabowo sudah pernah panggil Kepala Badan Gizi Nasional ke Hambalang dan dikabarkan kalau Pak Prabowo sudah mencium sesuatu yang tidak beres dalam tubuh BGN. Bahkan sempat bilang gini, jangan macam-macam ya, saya dengar ada yang bermain di BGN. Duh, kalau Presiden sampai marah besar begitu, berarti memang sudah ada tanda-tanda tuh. Saya Restulandari pamit dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.